Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan jamaah Masjid Raya Istiqamah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua ini. Innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita berlaku adil. Apa itu adil? Yaitu dimaknakan dengan berpegang kokoh dengan kebenaran, yaitu tidak menzalimi orang lain. Maka inilah perintah Allah yang orang ketika sebagian orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk masjid membacakan doa memasuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, masuk dalam masjid melakukan sunnah tahiyatul masjid, melakukan salat wajib kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalau ini kita cuma sekedar merasakan takut kepada Allah, sudah merasakan takwa kepada Allah, hablum minallah, tetapi hablum minan nas kita lupa, maka ini kita bukan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, sesudah dia memerintahkan kita berlaku adil wal ihsan. Apa itu ihsan? Berlaku baik, berucapan baik, berpenampilan baik, memasukkan rumah Allah dengan baik. Maka kalau ini lupa kita kepada Allah, tentu iman takwa kita masih lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa itaizil qurba, menolong kerabat kita. Satu darah ditolong saudara kita, satu susuan ditolong saudara kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melentangkan sorbannya, duduk perempuan di atas sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani duduk di atas sorban Rasulullah? Yaitu yang bernama Syaimah. Siapa itu Syaimah? Saking beraninya duduk di atas sorban Rasulullah. Ternyata Syaimah ini adalah saudari Rasulullah, satu susuan, anak daripada ibu Halimah As-Sa'diyah. Maka beliau ini ada duduk bersama saudari satu susuan bermain. Inilah kawan Rasulullah SAW ketika di masa kecilnya. Maka inilah menunjukkan bahwasanya setiap kita, kerabat kita ditolong. Ini perintah Allah, bukan perintah orang tua, tetapi perintah Allah. Ini kita lakukan, satu darah maupun satu susuan tetap kita tolong. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu memerintahkan kita ke apa? Yang pertama, berlaku adil wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Kalau kita merasa adil, merasa baik, merasa menolong kerabat kita. Yang keempat adalah jangan pernah kita melakukan nahi dan mungkar. Ini bisa merusakkan amal kita. Kata Abi Hurairah, an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sar Ad-Dausi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abi Hurairah? Salasun munjiyatun, ada tiga perkara yang bisa menyelamatkan. Wa salasun muhlikatun, ada tiga perkara yang bisa merusakkan.
Wa salasun darajatun, ada 3 yang bisa mengangkatkan derajat orang manusia ini. Apa 3 perkara bisa menyelamatkan kita? Kata Rasulullah SAW, fa khasyatullahu ta'ala bisirri wa alaniyah. Takut kepada Allah maupun sunyi maupun ramai. Dia bertakut kepada Allah, takut melanggar perintah Allah, takut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satunya dia selamat dunia wal akhirah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Orang yang selalu penampilan sederhana maupun dalam waktu fakir maupun kaya tetap dia sederhana. Bagaimana dia melakukan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini? Dia ukurkan nikmat itu, bagaimana nikmat itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal adalu birridha wal ghadab. Orang yang sanggup berlaku adil firridha, dalam waktu senang bahagia, wal ghadab, tapi dia juga sanggup berlaku adil ketika dia waktu marah. Maka 3 perkara ini kita tanamkan dalam diri kita, kita amalkan dalam seharian kita, maka tanda ini kita selamat kepada Allah dunia wal akhirah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wasalasun muhlikatun, ada 3 bisa merusakkan manusia. Yang pertama kata Rasulullah, syakhun syadid, kikir yang berlebihan. Ketika dia tidak mau mengeluarkan infak hartanya, dia mengatakan ini jerih payahku, ini adalah saya membantingkan tulang, mengeluarkan air keringat. Orang ini tidak mau bersedekah karena ini ada jerih payahnya, kikir berlebihan, maka ini rusaklah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah SAW, hawaan muttabaun. Yang kedua adalah bisa merusakkan diri kita ini adalah mengikutkan hawa nafsu. Sedangkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran apa kata nafsu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata nafsu, saya tidak mengatakan saya ini benar, saya ini jujur, saya ini taat kepada Allah. Sesungguhnya nafsu ini selalu mendorongkan manusia ini untuk melakukan kesenangan hawa nafsu, keburukan, tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga ini yang kita harus hindarkan, bisa merusakkan amal kita, yaitu sifat ujub, merasa diri kita paling baik, merasa amal kita paling diterima, merasa diri kita paling suci, merasa kita yang paling cerdas, paling pintar. Ini bisa merusakkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jemaah sekalian, ingatlah ada 3 perkara bisa menyelamatkan, tetapi ada 3 perkara juga kata Rasulullah bisa merusakkan dunia wal akhirah kita. Semoga kita semua ini mendapatkan 3 keselamatan itu sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.